kayak mata tuh turun sebelah, ini lidahnya panjang. Itu memang ada kita berpikirnya wah gue bisa bantu orang nih, kayak seperti lewat kuburan nih gitu kan. Ini kuping bisa dengar, alhamdulillah gitu, Allah ngasih kelebihan kayak gitu, bisa dengar. Namanya tuh di dalam kubur, yang udah dikubur tuh diapakan gitu sama malaikat gitu kan. Bisa dengar bang? Itu beda sini lagi. Terus ada nih tetangga nyamperin, kenapa gitu, ngobrol sama istri, nggak lama kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi sob di channelnya Mas Ari. Oke, masih di Pengabdi Setan, pengalaman pribadi tentang setan. Oke, sekarang kita kenalan dulu nih sama narasumber kali ini. Dengan Bang siapa nih? Dengan Randy. Bang Randy. Oke, Bang Randy, nih gue kan info dari temen gue lagi. Nah, katanya lu itu bisa istilahnya punya indra keenam lah ya, bisa ngelihat orang yang nggak lihat itu atau makhluk astral gitu. Itu bener apa nggak sih? Ya bener sih, kan yang kita alamin ya, kadang namanya orang ya ada percaya ada enggak gitu kan. Kita cerita ada itu mah cuman ini gitu kan. Cuman ya kalau saya sih orangnya bodo amat, belum mau percaya mau, yang penting udah kita kasih tahu gitu bahwa sini tuh ada gitu. Cuman terkadang ada yang gue nggak percaya kalau memang ada gitu. Iya sih emang. Cuman ada yang akhirnya oh iya ada nih, gue digangguin, itulah. Tapi memang lu itu memang bisa ngelihat gitu, misalkan di samping gua ada apa enggak, atau ini spesifikasinya memang lu bisa ngelihat gitu, atau baru sebatas merasakan atau gimana Pak? Kalau ngelihat sih enggak, cuman kalau merasakan ada bisa lah gitu. Oh gitu. Kalau ngeliat bentuk sih kita nggak bisa ngeliat, cuman kadang dari hati nih, ini bentuknya ini, ntar baru nih ucapan baru keluar gitu kan, ini bentuknya ini begini gitu. Pernah sih pengalaman di nggak jauh-jauh sih, kayak di rumah gitu kan. Dengan kakak pertama tuh kita kasih tahu nih ada nih di sini, ini bentuknya ini, dan nyokap pun pernah bilang iya emang suka diganggu. Kayak ada yang lauk pintu kamar mandi gitu kan. Itu sempet takut pagi sih, itu sekitar jam 10 pagi tuh. Pagi tuh. Nah nyokap bingung, tadi nginin pintu enggak, nonton TV kan gitu sambil cetan sama doi gitu kan. Tapi ada yang ini ya nggak tahu gitu. Ya kita pura-pura bego aja gitu kan, karena kan nyokap juga penakut gitu. Nah pas udah kayak gitu, nyokap udah selesai dari kamar mandi, matiin mesin air, baru kita kasih tahu bahwa itu yang kita lihat secara hati dan batin nih perempuan. Itu perempuan misalnya kayak seperti kayak mana gitu. Itu memang suka mengganggu gitu. Cuman kadang ada, ntar kadang enggak. Nah yang pas kita pernah lihat yang benar realnya itu ya, yang menurut lu kan sering ini bang, kayak istilahnya melihat banyak makhluk lah ya, makhluk astral. Nah kalau menurut lu sendiri atau pengalaman lu yang paling serem atau benar-benar lu kaget atau gimana, ada nggak nih bang? ada sih, kayak mata tuh turun sebelah, ini lidahnya panjang. Itu memang ada kita panggil ya di rumah temen sih gitu kan. Nah, kita lagi main nih, ngopi kayak gini biasa gitu kan, ngobrol, temen ke belakang nggak mau nampak kan, jadi nampak nih jelek banget gitu kan. Kalau kita kan orangnya nggak mau namanya gerasa-gerusuk, kalau ada gerasa-gerusuk bunyi apapun kita pasti samperin gitu kan. Ada apa sih gitu, ternyata pas kita samperin, kita lihat oh ini jelek amat gitu. Jadi matanya tuh turun sebelah, tuh lidah panjang, emang ada gitu. Yang kalau kita lihat sih kayak misalkan orang-orang lihat kayak kuntilanak, pocong, terus sama kayak gunuru
gitu sih kalau kita lihat ya. Oh gitu. Nggak, kita paling takut ya yang kita bilang ya serem ya itu doang, itu setan itu yang pernah kita ditunjukin lah gitu. Ini ya apa ya, sistemnya sih apa ya, gue tunjukin ke gue udah nggak usah rese gitu. Intinya apa ya, gue udah tahu nih lu ada di sini, ya udah nggak usah rese gitu. Biasanya lu juga nggak ganggu dia gitu. Mungkin dia cuma hanya mau kenal gitu kan, mau misalnya nih bahwa gue ada di sini gitu, kasih tahu juga sama yang orang biasa gitu misalnya gitu. Terus bilang ya udah kalau memang itu udah besok jangan ganggu lagi, nggak usah nongol gitu kan. Ternyata alhamdulillah temen juga pas balik nggak lama saya ceritakan, saya kasih tahu gitu, bener ternyata memang dia suka ada hal-hal aneh. Cuman semenjak habis saya ceritakan gitu, alhamdulillah udah nggak ada lagi gitu. Nah ada lagi nih yang saya ini sih apa ya, kesurupan nih teman. Ini sih cuman saya ngasih tahu nih ke yang lain nih, kalau ada orang kesurupan, kebanyakan kan setan itu minta, gue mau kopi, gue mau rokok, gue mau kembang, jangan dikasih kalau bisa. Oh berarti ini info nih buat yang lain ya. Ya, misalnya biasanya kan orang taunya kalau udah kemasukan kasih ini kasih gitu kan. Kalau dia minta kopi, kasih kopi tapi jangan yang manis. Tahu nggak? Maksudnya sebaliknya. Sebaliknya. Kasih yang manis, itu nggak bakalan. Pasti dia marah-marah. Kalau dia minta kopi pahit, kasih yang manis. Kalau yang pahit, kasih yang manis. Gitu. Kalau dia minta kembang, ya kasih aja rumput-rumput apa kek. Gitu. Istilahnya jangan sampai kita kasih. Kalau kita kasih, yang ada dia makin suka. Malah nggak mau pergi. Malah nggak mau pergi. Merasa dilayanin lah ya. Kayak rokok nih, gue mau ngerokok, biasanya kan ada bahasa Sunda, ada apa gitu kan, gue mau ngerokok nih gitu, jangan dikasih, jangan bilang aja gue nggak ngerokok. Kalau misalnya tetap minta rokok, ya kalian aja kasih apa kek gitu. Biar dia istilahnya, ini kok gue minta ini kok lu nggak mau ngasih gitu. Ya sebenarnya sih emang bagus seperti itu gitu, jadi dia nggak netep di tempat kita atau di diri kita gitu. Ya namanya anak kita muslim ya, bagi muslim nih, oke lah kayak dia yang dihafal doa-doanya itu nggak jadi masalah, tapi ya percaya lagi sama Allah. Iya pasti kalau itu ya. Balik lagi sama Allah, percaya lagi ke Allah. Tapi kalau memang seperti itu adanya, ada kesurupan gitu, jangan diikutin. Kebanyakan kan kalau spirit natural kan dia ini nih ada ngasih gitu kan, ini jangan. Kalau menurut saya nih pribadi saya gitu, kalau bisa jangan. Misalnya kita jangan manjain dia, makhluk yang paling mulia kan kita manusia, betul, bukannya dia gitu. Kebanyakan juga ada yang minta ini nih kayak jabatan, jodoh apa gitu. Aduh ya Allah. Percaya diri aja. Iya betul, bener. Usaha yang penting ya. Iya. Nah terus lu kan sering ngeliat tuh bang, apa enggak apa namanya, secara lu sendiri ngerasa keganggu nggak sih gitu? Misalnya kalau gua kan yang nggak bisa ngeliat sesekali aja kan ngerasa keganggu, sedangkan lu kan bisa ngerasain atau bisa ngeliat tiap hari itu atau mungkin setiap saat kali ya. Misalkan ini itu istilahnya lu keganggu banget apa nggak gini bang? Kalau merasa terganggu sih enggak ya, cuman ya alhamdulillah kita nggak usah pikirannya bisa ngebantu orang aja, bisa ngebantu orang yang nggak dikasih kelebihan sama Allah gitu kan. Kalau kayak gitu kan namanya kita dikasih kelebihan sama Allah kan, orang ada yang bisa ini, ada yang bisa itu gitu kan. Nah kebiasaan kita yang seperti itu gitu, apa salahnya kita nolong gitu. Nah balik lagi jangan lupa namanya satu ya, apa yang udah di ini sama Allah, jalanin deh satu, sholat aja gitu. Di mana-mana kan pasti kalau dia udah di dalam kubur yang ditanyakan sholat gitu. Dan namanya dengar kayak gitu ya alhamdulillah kita pengennya, oh gue bisa bantu orang nih, kayak seperti lewat kuburan nih ini kuping dengar, bisa dengar, alhamdulillah gitu. Allah ngasih kelebihan kayak gitu, bisa dengar. Namanya tuh di dalam kubur, yang udah dikubur tuh diapakan gitu sama malaikat gitu kan. Bisa
bisa. Contoh misalkan kita lihat kuburan nih, kuburan pemakaman gitu kan, itu pasti pada minta tolong, saya minta doain saya. Itu ada namanya cetar, itu ada. Itu kita lagi diinin dosa-dosa kita tuh, lagi dipertanggungjawabkan selama kita hidup misalkan di dunia ini kayak gimana gitu. Itu dipertanggungjawabkan. Kalau kita, ini sih cuma saran nih buat semuanya gitu ya. Kalau lewat kuburan atau lewat kubur, apa salahnya sih kita cuma baca Al-Fatihah? Kasih Al-Fatihah aja gitu, biar mereka tuh agak ringan lah dalam namanya dia disiksa kuburnya. Ada juga istilahnya di Islam sih apa, ngucap salam ya. Ya. Misalnya selama dia jawab salam kan malaikatnya itu kan berhenti sejenak untuk siksa kuburnya ya. Iya, tuh. Minimal salam lah ya. Minimal salam. Nah kalau itu benar, sumpah sebenarnya rada terganggu kalau kuping. Kalau lewat kuburan nih itu rada terganggu sebenarnya, aduh takut juga di diri gitu kan. Kalau gue meninggal berarti gue seperti itu gitu. Kalau kita nggak munafik, pasti kita punya dosa. Pasti lah, semua orang pasti punya kesalahan lah ya. Makanya aduh, apa ntar di dalam kubur kalau gue meninggal seperti ini gitu. Ya Allah. Makanya kalau dibilang ini kuping kalau nggak bisa dengar bisa nggak sih gitu, pengennya nggak denger gitu. Kalau bisa disumbat gitu kan. Cuman pernah saya sumbat nih pakai kapas, tetap aja kedengeran. Aduh ya Allah, saya ini coba hilang kayak. Kalau udah jauh dari kuburan itu baru hilang tuh suara gitu kan. Nah kadang ada aja tuh, ini ada nih gitu, suka ada ngikut nih gitu kan. Pas sampai di tempat yang nongkrong, bener juga gitu kan. Ntar kadang nih kopi tiba-tiba set aja. Ya gimana ya kita mah istilahnya ya udah, kalau mau ngopi nongkrong sini bareng nggak apa-apa, sih jangan rese, udah gitu aja. Sama-sama nggak ganggu lah ya. Iya. Nah sama ini kan lu tuh sejak kapan sih bang bisa ngeliat itu emang turunan terus lu istilahnya nyadarin kalau lu bisa ngeliat itu pas kapan gitu? Nyadarin bisa kayak gitu tuh semenjak pas punya anak 2. Tapi emang dulu dari keluarga ada yang bisa juga apa gimana? Kebetulan sih ada dari ibunya bapak saya. Berarti ini nenek ya? Neneknya abang yang bisa. Itu bisa. Nah itu dia istilahnya adalah namanya, katanya nanti ada yang mau diinin ke cucunya gitu kan. Nah saya kan orangnya amat gitu kan, mungkin bukan gue juga nggak mau gitu kan. Kalau kayak gitu gimana gitu kan. Nah kebetulan juga yang bisa nih, yang kebuka mata nih anak itu bisa kebuka matanya. Jadi kita juga pas dia sekitar umur masuk umur 12 nih, dia ngomong tahun kemarin tuh baru bisa tahun kemarin, setelah dia alhamdulillah dia sholat itu nggak ada bolong sholat, 5 waktu dijalanin, ngaji iya, puasa iya gitu kan. Itu sih bukan puasa kayak orang-orang dulu, orang bilang nih puasa multi gitu kan. Kalau kita puasa multi mau ngapain? Iya, diet yang ada itu mah ya. Yang sendiri bang gitu. Terus puasa kayak puasa Senin Kemis gitu kan, dia kemauannya apa, minta sama Allah gitu kan. Nah setelah dia kayak gitu tuh masuk tahun 2021 bisa lah matanya kebuka. Dan dia kaget pas ngeliat nih, nah ini salah satu nih tempat ini nih kita nih sekarang nih. Itu serius bang? Serius di itu, sini? Itu dia ngeliat namanya ada cewek kuntilanak itu lagi berdiri. Berdiri sih sekitar di sini nih, banyak kan di sini. Itu diri ngeliat, ya itu apaan, cewek siapa itu, mana anak kita kan nggak bisa ngeliat gitu. Gak lama, aduh merinding. Iya lokasinya nggak lama ntar dia udah selesai ngomong, saya lagi ngopi, saya anggap kayak apa gitu ya. Nah itu baru tuh, ya situ ada cewek gini nih. Nah saya kayak dipanggil nih sama yang sini.
saya ngeliat di pas tengah ini pas di ruangan depan itu dia langsung ini bahwa saya ada di sini loh gitu, saya juga sering ke rumah kamu, inilah saya gitu. Oh saya mau kenalin gitu ya, kalau dibilang ya wajib kuntilanak tuh begitu biasanya saya pas ditambah oh gini cakep enggak jelek enggak gitu. Mungkin kalau didandanin kayak artis mungkin cakep kali. Ya asal jangan kabur aja kalau ngeliat kayak gitu sih. Kebanyakan orang wah setan kabur gitu kan, jangan. Kita ini kan yang saya bilang tadi manusia paling mulia. Iya. Kalau bisa jangan baca Yasin malah demen. Coba kalau malu kasus itu Yasin malah demen. Yang dia ini tuh ayat kursi. Jadi kalau ketemu jangan kabur, langsung aja baca ayat kursi. Mau itu kita nggak hafal atau setengahnya atau seperapat lah ibaratnya gitu ya, separuh gitu, itu nggak jadi masalah. Nah, setelah itu baru deh istighfar itu, astagfirullahaladzim itu ya insya Allah nggak bakalan ada rasa takut gitu. Jadi kan ada yang penakut nih, jin kita gitu nggak takut ini gitu kan. Kayak apa ya, kayak kita tuh lu kan nggak punya Tuhan gitu kan, lu percaya sama Tuhan, lu mau nggak ya Allah lindungi saya. Nah baca deh yang bisa gitu, kursi kayak nanas gitu ya, insya Allah saya rasa itu akan hilang gitu, baru kita istighfar. Ya alhamdulillah sih kalau yang saya rasain udah-udahnya yang kayak gitu kita cerita sama teman begini kan orang jarang, makanya saya bilang ada yang percaya ada yang enggak gitu. Kalau udah ketemu oh iya ya ada. Nah terus pengalaman lu yang pertama kali lu nyadarin bisa ngeliat tuh pas kapan bang? Pas makhluknya ini gitu. Oh ternyata gue bisa ngeliat gitu. Itu pas anak nomor 2 usia 2 tahun. Berarti belum lama? Udah lama sih, anak lahir kan umur tahun 2016. Kalau 2 tahun anak kan berarti 2018 ya. Nah, 2018 itu pas pertengahan tahun itu pas anak sakit ternyata ada yang ganggu gitu, kayak dia semacam kayak dia punya dia orang proyek, cuman dia punya pegangan dan pesugihan gitu. Contoh kayak pernah nih bunyi gayung jatuh, itu lagi anak sakit tuh, saya lagi gendong kan, ditaruh nggak mau digendong dia, saya suruh pegang ibunya nih, istri ini dipegang, saya ke belakang pura-puranya itu saya mau buang air kecil. Setelah di situ iya juga nih, cuman dia nggak wujud, cuman saya ngerasain kalau dia tuh lagi diri. Jadi modelnya nih namanya kontrakan petakan kan, ini kamar mandi, ini dapur nih, dapur wastafel nih, apa namanya kulkas. Nah dia di situ di kulkas, depan kulkas. Ada nih kayaknya nih, aduh. Nah di situ misalnya saya baca yang saya bisa gitu kan. Semua manusia kan pasti ada yang baru belajar, ada yang sudah bisa, ada yang udah hafal lah gitu. Nah, saya baca yang saya bisa, ternyata sempat hilang, anak gak nangis, saya taruh, alhamdulillah gitu kan. Ntar nggak mau nongol lagi, yaudah sini lagi. Terus ada nih tetangga nyamperin, kenapa gitu, ngobrol sama istri, nggak lama suruh kan si kuntilanak itu masuk. Kenapa sih gitu kan, anak nangis mulu, kasihan gini sakit. Yang namanya tetangga kan peduli gitu kan, ada apa gitu. Pas dia cerita sama istri lagi ngobrol, mungkin pikirannya kosong atau gimana sih nggak ngerti, kemasukan. Kok berubah gitu kan. Nah pas masukan gitu, jujur nih si Kunti itu mintanya air panas, teh gitu kan. Saya minta teh dong gitu. Mau saya kasih air putih panas. Kok air putih panas? Iya, tehnya lagi di Semarang, belum dijemput. Oh nggak mau, saya mau teh. Udah, saya beli teh dulu ya, dia bilang. Saya ada teh nih, saya kasih lah teh, saya celupin, saya tapi nggak pakai gula.
nih tehnya dia minum sama dia tuh lagi panas-panas itu masih air abis mendidih gimana sih. Nah pas sudah diminum dibuang lah tuh, kok nggak manis, lu ngeliatin gua aja manis. Ditanya apa ya, kita ya yang tadi saya bilang kalau dia minta jangan kasih, dan dia juga ngapain gitu ganggu kita dan lu ngapain masuk gitu kan, dan gua nggak mau gitu, misalnya kan kita maunya gitu, tapi kenapa lu masuk, ya udah nih gua kerjain lagi begini gitu. Lu ngerjain gue ya gua kerjain lagi gitu. Ya di situ udah tuh sempat kita pulang lebaran ke istri, kampung istri nih Padang, kita tinggal. Pas udah sebulan kita di sana, pulang ke rumah, tetangga tuh ngomong, rumah lo ada ular tuh, namanya orang kampung nih, ya, rumah lo ada ular gitu kan, hitam tapi ngelayap di tembok, kok bisa ya? Ular apaan gitu kan? Ngelayap di tembok Bang, jadi kan ini halus kalau kita enggak kan, masih ada batu-batunya gitu, kok bisa ya? Kan ular nggak bisa kan, ngelayap di tembok kan, dia bisa di bawah aja kan, ini ngelayap di tembok katanya warna hitam seperti kayak kobra, masuk ke loteng katanya. Terus saya lihat ke loteng itu nggak ada apa-apa, cuman ada hanya bekas satu, itu kayak kembang bekas orang apa sih namanya, sajen, tapi kembangnya doang. Nah ada cuman sebulutan di situ aja dekat lampu, piping lampu. Kalau di atas kan ada tuh piping tuh, terus ada kabel-kabel, ada kayu tuh, nah itu di situ dia, ada di situ dia. Nah, namanya kembangnya. Saya ambil kan, cuman saya ambilnya ya gitu ya, bismillah dulu lah. Bismillah ya Allah, kalau memang ini memang ada yang nggak suka sama keluarga saya, tolong dikembalikan. Saya ambil, saya tunjukin ini loh. Nah ada tetangga yang bilang, iya emang sih dia kemarin orangnya sempat gini. Saya nggak mau panjang lebar dan saya juga nggak mau pengen tahu urusan orang gitu lah. Ya udah kalau memang begitu ya udah, besok kita pindah aja gitu kan, pindah kontrakan. Akhirnya kita pindah, alhamdulillah. Nah sebelum pindah, tempat kontrakan kita sendiri nih itu memang kita nggak bisa ngeliat, cuman kita ngerasain. Setelah kita habis bersih, ini kan kontrakan satu rumah nih, 2 kamar. Nah di kamar yang satunya nih kamar buat anak, dan itu ada lagi tiduran, ternyata meninggalnya karena tidur, lagi nyusuin anak gitu. Nah di situ kita misalnya emang kita nggak ngeliat wujudnya, cuman kita tahu dia ada di situ gitu. Kita bilang ngapain sih gitu, saya ini baru di sini, kalau memang nggak suka sama saya ya, kalau saya ada salah keluarga tinggal di sini mohon maaf, tapi saya nggak ganggu. Kemungkinan insya Allah rumah ini akan dibawa ibadah terus, insya Allah nanti kamu juga akan tenang di sana gitu kan. Ya ini cuma hanya nangis aja gitu, suara nangis. Istri juga dengar, sampai nangis katanya, suara cewek. Oh enggak, itu sebelah, karena kan istri takut gitu kan, kayak ngadem-ngademin lah ya. Nah itu orang sebelah gitu lagi nangis. Ayo benar ya, itu tuh masuk lagi ke kamar. Anak ngomong, yang kecil nih, ayah ngapain, itu ada siapa? Saya cuma gini doang gitu kan, karena takut ibunya. Udah jangan cerita ya ayah, udah tuh. Nah pas di situ nggak lama, saya habis makan di besokannya, sekitar pulang kerja lah malam ya, kita jam 10 saya pulang kerja itu. Setelah habis mandi tuh gayung kayak ada yang jatuh, kayak panci tuh, kayak orang berantem gimana sih, apa itu juga, siapa tuh sih ini udah habis mandi gitu kan, utuh bang di kamar mandi, utuh gayung. Saya taruh di pinggiran apa namanya bak, itu nggak jatuh. Tempat sabun juga nggak jatuh, kayak panci juga nggak jatuh, cuman belasannya dari rumah saya. Nah nggak lama tuh twing dari wujud dah. Iya, yang punyanya, yang istilahnya penunggu situ gitu, cewek nih, terus udah anak lagi aja, nggak ada yang cakep apa, yang cakep gitu, yang cakep kan enak kita mandangin bang. Ini kok, oh ya Allah gini lagi. Nah itu yang tadi makhluk yang nyerupain itu memang korinnya dia yang meninggal, apa memang jin yang nyerupain bang?
korinnya dia dia cuma istilahnya yang tadi saya bilang rumah ini akan dibawa ibadah ya kan, akan dibawa banyak ibadah. Dia minta janji gitu, kalau kita udah berbuat dengan baik sama seseorang, sama objek untuk makhluk ya, kita mau ngasih dia doa gitu, terus rumah ini mau banyakin ibadah gitu, ya udah jalan. Kalau nggak kayak gitu pasti dia akan ganggu terus. Makanya alhamdulillahnya pas setelah nongol kayak gitu, kita juga lupa belum sholat isya tuh. Habis mandi kita sholat isya, udah. Alhamdulillah sampai kita pindah lagi ke rumah nyokap nih, nyokap kan karena kan cuma berdua udah pada tua. Pindah ke rumah nyokap ya udah. Alhamdulillah pas kita tanya lagi yang kontrak udah tenang gitu, nggak ada kayak gitu lagi. Cuman pesennya main nempatin jangan lupa namanya ibadah. Sholat, kalau ibadah kan ada orang yang non-muslim ibadah gitu, takutnya salah. Ini aja pemikiran gitu. Sholat di rumah ini jangan ditinggal. Walaupun Isya sudah komandang tapi kita belum jalanin, kantaran, tapi harus jalanin. Walaupun itu telat misalnya gitu, kita harus jalanin. Jangan sampai enggak. Kalau misalnya ya akan ganggu terus. Gimana ya, kalau pengalaman kayak gitu sih dulu banyak. Ya iyalah. Iya, Bisa ngeliat sih ya. Mau yang mana nih gitu. Di rumah sendiri pernah gitu kan. Terus di sini juga pernah. Di rumah teman juga nih sendiri kan. Pernah gitu kan. Ini ada. Gitu pernah katanya. Pernah ada. Emang ada. Cuma saya cuma sekelibetan aja dia gitu. Nggak pernah netap di sini gitu. Oh ya udah, penting nggak ganggu gitu. Ya emang enggak sih bilang. Orang bilang rumah pernah ada kayak gini dulunya gini. Percaya amat sih. Itu aja udah kalau sama ya orangnya. Oh ya bang, gue masih penasaran tadi yang tetangga lo kesurupan itu, yang pas abis itu kan gak lo kasih apa yang dia mau, itu langsung sembuh atau gimana bang? Ya sempat apa ya, berontak. Dia tuh bisa, emang kalau awalnya kayak kuntilanak nih, tapi nggak lama berubah lagi. Dia berontak itu berubah tuh kayak jadi macan, langsung ngaung-ngaungan. Saya nakut-nakutin biar kita nurutin apa mau dia gitu kali ya? Enggak, dia istilahnya apa ya, sebenarnya sih cuman hanya nakut-nakutin doang gitu, bahwa dia tuh nih wujudnya makhluk gue itu seperti ini gitu. Gue bisa berwujud apa aja gitu. Gue bisa berwujud diri lu, gue bisa berwujud binatang, gue bisa berwujud ya anggota keluarga atau temen gitu kan. Dia cuma kayak gitu doang. Misalnya kalau bisa dilawan, kalau yang punya lawan ya apa-apa. Kalau misalkan mau dilawan dengan doa ya bisa gitu. Kecuali kayak ustadz atau apa gitu. Biasanya kan orang katanya jempol kaki nih gitu kan. Apa segala macam. Itu sebenarnya nggak ngaruh bang. Iya benar, saya pernah soalnya yang kemarin itulah masuk jempol kaki pencet sama aja. sakit gitu ya, sakit doang. Pergi enggak gitu. Apa ya, cuma ya doa aja gitu. Ayat kursi, panggil ustadz kan dia tahu lah, dia punya luas lah itu. Iya, pengetahuan bacaan untuk mengusir jin ya. Panggil lah, panggil udah. Tapi kalau pas itu sempat lu panggil ustadz apa emang sembuh sendiri? Alhamdulillah sih waktu itu kita ingin sendiri bang, ingin sendiri gini, karena kan kita jujur ya, kita punya lah gitu kan, punya misalnya kayak pengikut juga, nggak tahu dia ini ngikutin saya gitu, saya nggak bisa ngikutin ininya ya, pokoknya ada ngikut aja gitu. Nah itu dibantu sama dia. Setelah tangan nggak lama mau bergerak sendiri, mau nginin kepalanya, terus mulut komat kamit sendiri, nggak tahu komat kamit apa nih kita juga ya kan. Akhirnya pas diginiin tek ya keluar, dan dia sempat pingsan, nggak lama sadar. Itu cuman ada apa sih? Enggak, tadi ada rel tancap. Ada rel tancap di mari. Jangan sampai dia awalnya jangan sampai dikasih tahu gitu. Ntar kalau udahnya baru tadi begini. Ya takutnya ada trauma apa gimana, namanya manusia.
doang bang. Kalau dibilang pengalaman lagi ya bingung nih maunya di mana nih abang nih pengalamannya nih saya nih. Banyak banget berarti. Iya. Makanya aduh kalau dibilang makhluk paling yang saya takutin itu makanya turun takut. Itu yang benar-benar lo lihat paling Paling serem itu yang menurut saya ya karena ini lidah panjang ini gigi taring panjang segini. Nah itu kita nggak tahu tuh setan apa dibilangnya nggak ngerti dah pokoknya ini satu nih ini turun lidah panjang ini taring kayak layak gitu kali ya kalau dibalik mungkin ya. Cuman kalau ya kan dia matanya nggak keluarnya turun kan kalau ini keluar tapi turun gini segini matanya. Nah itu saya bola mata begini gitu. Kalau gue sih menurut gue sih poci yang paling serem, pocong. Tapi amit-amit jangan sampai ngeliat. Ambil larinya bang. Aduh, kalau diterusin kayaknya bakalan berapa jam nih cerita tiap hari ya. Iya. Jujur aja nih, tadi baru dari rumah Bokin nih. Ini kan istilahnya kita untuk pisah nih sama gini kita punya pasangan lagi gitu kan. Jujur aja, tadi habis nginin juga gitu, habis nginin permasalahan Bokin, pulang. Gimana nih? Terus saya diam nih ngerokok nih. Emang pengen ngerokok mau kopi tuh, nggak tahu kenapa tuh, tumben-tumbenan gitu kan. Aduh habis ngopi bang, ngopi lagi gitu. Ngopi, oh di kamar mandi. Terus ada calon mertuanya yang mau iseng, gitu. Misalnya biar dia ini selalu nggak mau makan. Jadi kalau dia makan itu pahit, gitu kan. Mau minum pahit, mau makan apa pahit. Nah kalau kita tadi ngerasain sih ada nih gitu, ada kiriman. Makanya saya ngomong sama Bokin nih, tolong ambilin air, kamu sebagai anaknya bacain surat Al-Fatihah, Al-Anas sama Qul 3 kali bacain, terus habis bacain semin ambil bisa tidur bang, mau makan, tadi nggak mau makan. Nah kebetulan juga yang di belakang ini sering ganggu Bokin gitu kan. Nah pas yang belakang ini ngomong sama saya suka ngeganggu, kiriman juga. Pas kebetulan Bokin ini lagi nyari makan buat nanti sahur. Nah itu kan saya di situ saya ngobrol lah sama dia, dari mana, siapa yang ngirim. Kalau situ nggak mau ngirim ya sudah, kita bagaimana nih maunya, mau situ yang musnah. Kalau saya yang kalah, ya saya nggak akan kesini. Tapi kalau situ yang kalah, dia ke sini. Dan siapa yang ngirim bang? Nah di situ saya sempat diajakin juga, cuma sih bukan. Dan saya juga nggak sadar ya, diajakin dia gitu. Alhamdulillah dengan bantuan sama Allah, dia akhirnya ngomong, adalah saya nggak bisa ngomong orangnya gitu. Ada sini, ya udah pulang, jangan kesini lagi. Nah sekalinya pulang tuh retak apaan gitu. Pas Bokin pulang nih set gelibetan, udah gak usah takut gitu. udah takut ini makanya nih jujur nih ini baru pulang ditelepon ya kan. Itu nemenin dia dulu gitu biar dia nggak takut gitu. Akhirnya pas udahlah pulang aja ya akhirnya ada anak yang mau nginep gitu kan di rumah, kita nginep di sini. Akhirnya dia nginep, ya udah saya tinggal. Kalau nggak saya nginep nih. Oke, mungkin saat ini cukup sekian aja kali ya. Nanti kalau ada waktu kita ketemu lagi dan seperti yang gue bilang sob. Jadi konten gue ini bukan berarti buat nakut-nakutin ya. Bukan. Jadi istilahnya sharing lah, mungkin ya, pengalaman orang kan beda-beda. Dan ini juga gue dapat pengalaman lagi buat kalian juga. Jadi kalau ketemu makhluk kayak gitu nggak usah takut lah ya. Nggak usah takut. Kita ini paling mulia, paling tinggi. Betul. Jadi bukan gue nakut-nakutin ya. Jadi ini juga ada pelajaran juga nih. Jadi kita kalau kita ketemu makhluk itu, kalau untuk yang muslim mungkin bisa baca-baca ya. Betul. Menurut kepercayaannya masing-masing lah ya. Gitu. Intinya
kita nggak usah takut gitu nggak ya. usah takut. Tapi kita ada pesan nih satu nih, jangan namanya percaya namanya orang ini pegang ini nih biar nggak di, nggak usah. Jimat-jimat istilahnya. Kemarin jujur ada teman dikasih katanya pegangan, saya dilihatin contoh seperti kayak cincin. Nah, Mau cincin biasa, jadi minum gini, dia gerak-gerak sendiri, ini nggak baik, udah bawa aja wudhu, dia bilang. Selama ini nggak pernah bawa wudhu kan? Iya, bawa wudhu, bawa sholat, biar dia pergi, nggak boleh percaya bang. Percaya itu cuma hanya Allah aja. itu dia untuk yang muslim. Ya percaya sama Allah, terus minta hidayah sama Allah. Ya kalau ketemu kayak gitu tinggal baca doa, istighfar, udah Ya, selesai gitu ya. Kita nggak bakalan namanya apa ya, makhluk halus emang ada, makhluk halus emang ada, tapi kalau memang yang orang yang bisa ngeliat, oh ada, tapi jangan dikasih tahu. Emang ada, udah percaya aja memang ada, penting dia nggak ganggu. Nah, ngomong kayak katanya anaknya bisa ngeliat bang. Bisa. Berarti bisa. next boleh dong cerita-cerita di sini. Boleh nanti kita, nanti saya panggil anak deh, Oke. biar dia nanti yang cerita. Kalau bisa ntar dia langsungin di sini nih. Aduh. Nanti dia ngeliat di sini, nanti dia kasih tahu nih bentuknya ini lagi begini, dia lagi ngeliatin kita. Ini jujur nih, kalau saya pribadi kita lagi sini nih, dia lagi ngeliatin. Nah ini dia istilahnya terakhir gue mau ngomong nih, gue nanya di sini emang ada bang. Nih kita lagi kontennya ada. Ini merinding tuh. Ini ada nih di sini. Ada. Ada. Ya udah. Ini kita closing aja ya. Oke, thank you sob udah nonton, dan itu tadi banyak pelajaran dari Bang Randy ya untuk masalah hal gaib. Jadi jangan takut. Dan buat Bang Randy, thank you buat nih udah mau isi channel gue bang. Jangan lupa subscribe. Oh pasti itu harus. Sama like-nya. Ya. Biar next kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Oke, thank you Bang Randy. Iya. Sip, sehat terus. Amin. Oke, bye.